Jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan, akhwat, ukhti, uti, akhi, aki yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Bahagia pagi hari ini? Bahagia? Bahagia? Alhamdulillah. Kalau nggak bahagia, apa sih yang menyebabkan kita nggak bahagia? Alhamdulillah sehat-sehat semuanya kan Bapak Ibu? Dapat sangu juga kan kalau mau pengajian? Ya, dari suaminya, dari istrinya, atau dari ibunya, atau dari bapaknya. Biasanya Alhamdulillah Ustadz setiap saya pamitan pasti disangoni. Sangoni selamat. Nah, ya kan? Ya memang ya, sangu keselamatan itu yang paling penting. Makanya di dalam Islam itu kenapa kalau mau bicara mau apa didahulukan dengan salam. Ya karena di kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di situ tersimpan tiga kebaikan yang diharapkan bisa berada pada diri seorang hamba. Apa itu? Keselamatan, rahmat, dan keberkahan, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga kebaikan yang didoakan ketika kita ketemu dengan saudara-saudara kita. Jamaah yang berbahagia, alhamdulillah di kesempatan pagi siang hari ini Allah mudahkan kita berkumpul di Masjid Siti Aisyah di pengajian ini Kamis ke-5 ya. Cukup ya menjadi edisi spesial lah ya untuk kajian kita karena temanya tematik gitu. Tematik itu apa Pak? Ketemu teman-teman cantik gitu. Ya, cantik akhlaknya gitu ya. Cantik akidahnya gitu. Cantik tidak selalu terletak pada wajahnya. Ada jamaah kita yang nyentatus tuh bagus banget. Intinya begini, kalau semua diukur dari wajah, apalah artinya hati. Dalam banget gak kira-kira itu ya. Jadi ya luar biasa tuh ya. Kalau saya baca di truk-truk itu tambah luar biasa lagi ya. Di bak truk itu tulisannya apa? Seorang wanita yang wudu itu cantiknya melebihi daripada polesan gincu gitu. Jadi ini anu loh ya, apa truk loh ya, nasihat di bak truk itu loh ya. Wanita yang selalu berwudu itu lebih cantik daripada polesan gincu. Luar biasa. Karena ada pengalaman sebagian ibu-ibu tuh gini. Kan kalau kita mau ngamalin Abu Hurairah, Bilal bin Rabah gitu ya, Abu Hurairah deh terutama. Itu beliau itu kan jaga wudhu tuh, ya kan? Lah kadang-kadang ada sebagian kita, ya karena di sini mayoritas ibu-ibu atau mbak-mbak, ya wanita akhwat lah ya. Kadang-kadang kan ya pengen ngamalin gitu kan. Nanti kalau batal wudhu kan begitu kan. Lah karena mes kadung pakai sunblock, udah kadung pakai apa gitu tuh kadang-kadang mau wudhu lagi tuh kayaknya mikir-mikir gitu loh ya. Ya Allah, kayak lumayan nih skincareku itu kan sebulan sekian gitu kan. Kalau sunblock saya ini kena air wudhu kan luntur gitu. Ya Allah, emang perhitungannya sampai sejeru itu gitu kadang-kadang ya. Ya ini bapak-bapak mungkin nggak terlalu ya nih, bapak-bapak mau woles-woles aja jelap-jelap ya, ngantuk selulup gitu tambah. Bapak-bapak itu kalau wudhu sampai diguyur dari sirah sampai ini pin seger gitu. Kalau ibu-ibu itu mikir-mikir, ya Allah ini sebenarnya aku batal tapi gimana ya gitu. Waktu jalan gitu kan, padahal kalau dia nggak batal kan, wah nanti ngajinya bisa enak, masuk masjid langsung bisa apa, sholat tahiyatul masjid ya kan. Dia karena kebatal iman antara sunblock dengan itu, sunblock wudhu. Oke ya. Tapi masya Allah teman-teman kan juga bisa bawa kan, kemana-mana kan bawa juga bisa kan. Nanti habis wudhu kena air hilang ya udah pakai lagi kan, cepet banget tuh. Pinjam spion motornya siapa gitu, cepet banget gitu. Tanpa spion aja udah hafal kok. Titik 1 sini, titik 2 sini, titik 3 sini, 4 sini, 5 sini kan seret ya. Ya kalau bisa ke kanan arahnya ya biar kayak tawaf ya gitu. Jadi sini muternya. Kemana sih? Ya gitu ya. Gitu titik 1 biar nggak boros gitu. Paham saya. Oke jemaah yang berbahagia ya. Kemudian kita masuk nih di kajian kita edisi spesial di Kamis ke-5, yaitu ciri hamba-hamba Allah yang dikehendaki oleh Allah baik. Saya punya keinginan bersama jamaah, ayo deh yang bawa Al-Quran
ya, atau bawa mushaf, dibuka di dalam surah Al-An'am, ya, surat Al-An'am ayat yang ke-125. Ya. Surah Al-An'am ayat 125. Yang bawa HP biasanya nyarinya lebih cepat. Set, gitu kan? Kita baca, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجز على الذين لا يؤمنون. Saya ulangi di ayat terakhir, kadzalika yaj'alullahu ar-rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Ini akan menjadi landasan pembahasan kita di kesempatan pagi siang hari ini. Oke. Jamaah, faman yuridillahu, maka barang siapa yang Allah mengkehendaki, ayyahdiyahu, untuk memberikan kepadanya petunjuk. Ya, jadi kalau Allah menghendaki memberikan petunjuk kepada seorang hamba, dan hakikat daripada kebaikan itu ya petunjuk itu sendiri sebenarnya. Ya, petunjuk seorang hamba untuk mendapatkan Islam, ya, hidayah, itu kebaikan yang paling pokok di dalam ajaran Islam ini. Apalah artinya kalau ada seorang hamba yang dia rajin memberi, ya rajin berbagi, tapi kalau dia tidak mendapatkan petunjuk Islam itu, jadi nggak bermanfaat sama sekali. Ingat dalam surah Al-Ghasyiyah, amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Ada orang tuh yang amilatun nasibah, amal perbuatannya itu begitu semangat, amal perbuatannya itu begitu rajin, bahkan amal-amal itu penuh kebaikan secara duniawi ya. Misalkan dia berkata lembut, dia suka memberi, dia orangnya santun, tapi taslana ron hamiyah atau yaslana ron hamiyah, ya dia amilatun nasibah taslana ron hamiyah. Sibuknya kayak apa, baiknya kayak apa, karena tidak mendapatkan petunjuk dari ajaran Islam itu, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dia bakal masuk ke naron hamiyah, neraka hamiyah. Jadi nggak ada arti dari kebaikan seorang hamba kalau hamba itu tidak mendapatkan petunjuk untuk memeluk dinul Islam. Untuk itu kita ini patut dan wajib untuk bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kita dari lingkungan keluarga yang muslim, ya, kemudian kita lahir dalam keadaan Islam muslim, kemudian kita bisa terjaga keislaman kita, dan Allah karuniakan kita circle yang baik yang kemudian memperkuat akidah, memperkuat keyakinan kita di dalam Islam ini. Ini bukan hal yang mudah teman-teman. Ya, ini yang kebaikan yang pokok, yang asas yang harus kita syukuri. Nah, kalau hamba Allah sudah diberikan petunjuk oleh Allah untuk Islam itu, ya, Allah berikan petunjuk seorang hamba, Allah kehendaki baik seorang hamba, yasrah sadrahu lil Islam. Jadi kalau Allah menghendaki baik seorang hamba, ya, maka Allah akan jadikan dia hamba itu yasrah sadrahu lil Islam. Ya, lapang menerima, ya, untuk mengamalkan, untuk masuk ke dalam ajaran Islam. Sebaliknya, wa may yuridu ayyudillahu, jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki
Sesatnya seorang hamba, yaj'al sadrahu, dia Allah bakal jadikan dadanya apa? Doyikon haraja, sesak lagi, sempit. Untuk menerima Islam itu, untuk menerima petunjuknya Allah itu, dia nggak gampang, kesulitan. Harajan, ya, doyikon tuh sempit, ya, harajan sulit, ya, jadi sempit dan sulit. Dengan berbagai cara disampaikan oleh manusia agar dia menerima itu ajaran Islam, tidak bisa. Kadang-kadang kita aneh, itu kan bapaknya kan seorang nabi, ya, misalkan Nabi Nuh, ya kan anaknya kan, tapi kenapa sih dia nggak bisa masuk Islam gitu, padahal ayahnya seorang nabi. Begitu juga istrinya Nabi Lut, istrinya Nabi Nuh, itu juga nggak bisa mendapatkan petunjuk, teman-teman, untuk menerima Islam, itu nggak bisa. Jadi ini kan luar biasa tuh, ya. Jadi Allah kalau memang menghendaki seorang hamba baik, maka dimudahkan padanya untuk menerima Islam dengan segala konsekuensinya. Ya, kalau kemudian Allah menghendaki hamba Allah itu sesat, ya sudah, ya, dia tidak mudah untuk menerima ajaran Islam itu. Bahkan terjadi sesuatu yang sempit dan sulit di dalam dadanya. Ka'annama yas'adu fis sama', seolah-olah diibaratkan seperti apa? Yas'adu fis sama', orang yang sedang naik ke langit. Kalau di sebagian tafsir maksudnya begini, orang tuh nggak bakal bisa mencapai langit, tuh nggak mungkin begitu ya, sehingga dia kesulitan. Maka seolah-olah orang yang tidak mendapatkan petunjuk itu, ya, dia berupaya untuk memperolehnya, dia nggak dapat, sampai ya naik ke langit nggak bisa mencapai langit itu sendiri. Ya, namanya yas'adu fis sama. Nah, kalau di penjelasan dalam tafsir kontemporer, ya, ini dihubungkan dengan atmosfer yang ada di langit dan ada batasan-batasan oksigen gitu ya. Bahwa kalau kita semakin ke atas, yas'adu fis sama, ya, kita semakin ke atas gitu, akan terasa sempit, akan terasa susah atau sulit untuk bernafas. Makanya kalau dari video-video astronot itu yang ketika keluar dari bumi terus itu nanti dia akan mengalami masa di mana sesak itu, ya, kayak gimana sesaknya, luar biasa. Kalau jenengan nggak percaya, silahkan beli layang-layang naik, ya. Tapi sampai mana nanti, ya, tapi juga dengan layang-layang putus, ya, itu ada makna lain itu. Kadzalika yaj'alullahu rijsa, demikianlah Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang tidak baik, yang buruk, alal ladzina la yu'minun, untuk mereka orang-orang yang tidak beriman. Jemaah, kita akan lihat penjelasan dari para ulama tafsir tentang makna daripada itu, dan nanti secara rinci insya Allah kita akan sebutkan secara spesifik ciri-cirinya kayak apa sih hamba Allah yang dikehendaki baik oleh Allah tadi. Yang pertama kali tetap yang dikehendaki baik oleh Allah adalah apa? Diberi petunjuk untuk menerima ajaran Islam. Itu yang pertama kali. Baru nanti yang lain-lainnya insyaallah. Nah, kita lihat di beberapa penjelasan. Yang dimaksud dengan ayyahdiyahu ayu sama maknanya, bahwa Allah akan memberikan kemudahan dan Allah akan memberikan semangat untuknya dalam mengamalkan, diawali dari menerima Islam dan mengamalkan daripada ajaran Islam. Fahadhihi alamatun alal khair, dan ini adalah tanda jika seorang hamba itu mendapatkan kebaikan. Jadi cek nih ya pada diri kita, satu, petunjuk Islam kita sudah dapat, ya, ayusahilahunya, ayuyassirahunya, untuk memeluk Islam kita sudah dapat. Dicek yang kedua, ayunasyitahu, Allah memberikan semangat kita, ya, untuk memeluk Islam dan mengajarkan daripada ajaran-ajaran itu. Teman-teman semangat apa enggak sholat subuhnya? Semangat. Untuk menjaga lisan supaya tidak gibahnya, semangat jaga atau tidak? Semangat gibahnya atau semangat menjaganya? Menjaganya, ya. Jadi kemarin aku sampaikan tuh, ya, kalau kita misalkan bapak-bapak kita, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, kita lagi males
males banget untuk sholat. Saya tuh kan kayak kemarin agak dingin ya, tapi sekarang udah nggak terlalu ya. Itu tuh pas aku lagi capek-capeknya, lagi males-malesnya, anak saya itu pas saya mau berangkat ke masjid itu tiba-tiba gondeli saya. Abi mau kemana? Dingin loh Bi, mau ke masjid sholat subuh. Abi di sini aja gitu kan. Terus saya tanya, Dek, Abi mending sholat di masjid apa di rumah? Di rumah aja. Jadi saya tuh pengen nyari alasan ketika aku sholat di rumah itu apa? Digondeli anak gitu loh jamaah gitu loh ya, nyari alasan. Jangan dikira namanya ustadz tuh terus semangat terus ya. Yo kadang-kadang namanya manusia itu yo kan tahu kan semakin ustadz berarti yang dikirim setannya kan juga yang selevel ustadz kan gitu loh ya. Nah gitu. Yang dikirim ke kami itu yang level-level setan-setan ustadz, maksudnya itu yang gitu. Jadi kadang-kadang tuh ada kayak dialog gitu loh ya. Dialog supaya gak apa-apa, kan anakmu itu kan ya Allah kan sering kamu tinggal pengajian kan gitu kan. Ya Allah anaknya minta dikeloni dikit aja masa ditinggal tuh, kamu tuh gimana sih Ustadz kok kayak gitu kan. Kadang-kadang gitu ya muncul dialog pembenaran gitu loh ya. Ya habis itu tak keloni gitu kan ya. Tapi perang gitu loh. Kayak ada malaikat bilang, kamu tuh apa enggak kaburo maktan indallahi antaqulu ma la taf'alun. Kadang-kadang kayak gitu. Kamu tuh suka mengatakan tapi tidak kamu kerjakan gitu. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Kamu berakal enggak sih gitu loh ya. Jadi kadang-kadang muncul dialog kayak gitu antara pengen ngeloni subuh di rumah atau kemudian ada malaikat yang ini gitu. Terus kadang-kadang saya juga kayak dibawa-bawa nama-nama jamaah gitu. Lan ustaz koyo ngene jamaah koyo apa gitu, kadang-kadang kayak gitu, Pak. Ya muncul perasaan-perasaan gitu. Nek ustaz ya ini cek kemlekeren kayak gini, ya jamaahnya kayak apa gitu loh. Jangan bilang, oh nek aku kemlekeren wajar kan jamaah gitu ya. Jadi kadang-kadang muncul kayak gitu jamaah. Terus akhirnya apa biasanya? Alhamdulillah tak lawan gitu. Gitu. Ya, akhirnya tambah anak saya, Abi kemana? Ke masjid. Ikut, tambah ikut dia. Gitu, ikut sholat ke masjid. Habis itu dikir sebentar balik lah. Pas pulangnya itu puas gitu loh jamaah. Paham gak? Puas banget. Alhamdulillah ya Allah, dari godaan-godaan setan yang ngajak kami untuk tetap sholat di rumah. Ya kadang-kadang aku juga inget ya, kalau ada ibu-ibu ngerti suaminya sholat di rumah, mohon maaf ya itu berarti suami yang solihah katanya gitu. Katanya gitu, tapi kan juga gak bener masuk suami kok solihah gitu. Karena yang harusnya sholat di rumah itu adalah wanita kan gitu ya. Wanita solihah sholatnya di rumah kan gitu ya. Kalau suami sholatnya di rumah berarti suami yang solihah. Ya gak bener juga sih gitu. Nah jadi puas, alhamdulillah gitu ya. Tapi kalau misalkan saya nanti kalah dengan kalimat-kalimat saya sendiri, ya kemudian saya tidur walaupun ini ada anak yang gondeli dengan tangisannya, nanti akan nyesel tuh. Ya Allah, kenapa sih saya kehilangan sholat jamaah kayak begitu? Sama halnya ketika ibu-ibu, bapak-bapak ada ajakan gibah, gimana kira-kira nafsunya? Menggebu-gebu kan? Apalagi jenengan dengan orang yang menjadi tema gibah itu, jenengan punya gitu sama orang itu, dan jenengan bolak-balik jadi korban keburukan si calon yang mau digibahin itu misalkan. Wah itu kan luar biasa, itu maunya luar biasa. Jenengan sudah apa ya, kalau bahasa Jawanya itu udah umum ya, udah mendidih. Ini sudah kata diksi narasi itu udah pengen dikeluarkan dengan karena jenengan termasuk orang yang aibnya dia 50% tuh ada di jenengan misalkan. Itu kan tinggal buka keran gitu aja mak biu gitu kan. Gitu. Udah ada rasa kayak gitu tuh. Gitu. Tapi kemudian jenengan enggak jadi. Itu Masya Allah. Habis itu enggak jadi kan? Lega banget, ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Aku enggak jadi ngungkap kejelekan teman saya. Coba kalau itu terjadi, mungkin pas ngomong itu sampai nggak punya rasa lapar, ya, wus gitu. Tapi saya yakin setelah itu nyesal. Ya Allah kenapa ya? Kok saya kok kayak gitu banget ya? Sejahat itukah aku? Begitu. Lebih Bu.
gitu. Jadi kadang-kadang kita gitu ya. Makanya teman-teman yang berbahagia ya, maka kalau kita ya dikehendaki oleh Allah baik, akan yunasyitahu. Allah akan memberikan semangat bagi kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dan kayak memang gak ada rasa capek untuk melakukan kebaikan itu. Nah, kemudian dijelaskan di dalam surah Az-Zumar ayat 22. Ya, ditafsirkan dengan surat Az-Zumar. Afama syarrahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin ya mir rabbih. Ya. Jadi intinya bahwa ketika seorang hamba Allah itu dilapangkan untuk bisa menerima Islam, fahuwa ala nurin mir rabbih. Sungguh dia itu berada pada petunjuk atau pada cahaya dari Allah. Jadi kalau di dalam surat Az-Zumar ayat 22 ini jamaah kita fahami, hamba Allah itu kalau bisa menerima Islam dengan baik, mereka itu sebenarnya sedang menerima cahaya sebenarnya. Ya, sedang menerima apa? Cahaya nur mir rabbihi, cahaya dari Rabbnya. Ingat kan ketika terjadi dialog antara Imam Syafi'i dengan gurunya, syakautu ilal waqi atau syaukutu waqi bisu'i hifdi. Aku mengadukan kepada guruku yaitu Imam Waqi terkait dengan jeleknya hafalanku. Fa arsyadani litarki ma'asi. Guruku memerintahkan kepadaku agar aku meninggalkan kemaksiatan. Ya, kenapa? Karena sungguh ya ilmu itu adalah cahaya. Ya, al ilmu nurun, innal ilma nurun. Ya, ilmu itu adalah cahaya, gitu. Dan ilmu itu adalah petunjuk. Kemudian apa? La yuhda lil asi, dan cahayanya Allah, petunjuknya Allah, la yuhda lil asi, tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Jadi ilmu itu cahaya, teman-teman. Petunjuk Allah itu adalah cahaya, dan cahayanya Allah itu enggak dikasihkan oleh Allah kepada orang yang bermaksiat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Maka kalau orang itu berada di dalam Islam, sesungguhnya dia berada di dalam cahaya. Maka kalau kita bicara cahaya, apalagi nanti di akhirat itu gelap, di kuburan gelap, maka cahaya-cahaya Islam itu ya, cahaya-cahaya kebenaran itu akan menerangi kita. Naam. Jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian di sini dikatakan orang yang dilapangkan hatinya, dadanya untuk menerima Islam adalah yuwasi'a qalbahu litauhidi wal iman. Diberikan kelapangan hati untuk bertauhid, untuk beriman kepada Allah Ta'ala. Ini ada dialog ya. Wa an hadhil ayah, dan terkait dengan ayat ini su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW pernah ditanya tentang apa? Ayyul mu'minina aqyas. Siapakah dari orang-orang beriman itu yang paling cerdas? Ya. Ayyul mu'minina aqyas. Siapakah dari orang-orang yang beriman itu yang paling cerdas? Maka kalau teman-teman ada yang punya putri namanya biasanya atau putra ya boleh sih, yaitu Kayis. Ya, Kayis itu adalah anak yang cerdas. Gitu. Aqyas yang paling cerdas, yang lebih cerdas. Makanya di sini disebutkan adalah ayyul mu'minina aqyas. Muslim yang seperti apakah, yang muslim yang manakah, mukmin yang manakah wahai Nabi yang paling cerdas? Ya, Kayis, aqyas yang paling cerdas. Jawabnya apa? Nabi Muhammad SAW mengatakan qal aksaruhum yang paling banyak dari mereka zikron lil mauti, dalam mengingat mati. Jadi hamba Allah yang paling cerdas itu adalah yang paling banyak mengingat mati. Wa aksaruhum lima ba'dahu isti'dadan, dan yang paling baik untuk kehidupan setelah matinya persiapan. Jadi orang yang paling baik, yang dikehendaki oleh Allah baik, yang dicintai oleh Allah itu adalah mereka orang yang cerdas. Dan orang yang cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling siap atau mempersiapkan untuk
kematiannya. Ya, teman-teman sudah ada persiapan? Ya. Jadi yang dimaksud dengan persiapan meninggal itu tidak berarti aku wis ngapling kuburan tat gitu. Bukan masalah itu. Mau ngapling kuburan monggo saja. Saya tuh juga kadang-kadang geli banget jamaah. Ada orang jual kijing itu loh, tahu kijing? Batu nisan. Coba beli 2 gratis 1. Terus ya jadi beli 2 gratis 1. Ini kok ya lucu-lucu gitu orang jual batu nisan itu loh. Terus orang yang nggak tahu pada mau beli apa enggak gitu ya. Nah, jamaah yang berbahagia ya terlepas nanti terkait dengan hukum batu nisan itu sendiri ya. Tapi yang jelas itu ada kok tulisannya kok, banyak kok orang jual batu nisan kayak gitu. Oke. Yang dimaksud mempersiapkan mati, banyak mengingat mati itu gini jamaah. Jangan banyak mengingat mati kemudian membuat kita sedih hati. Yang sedih hatinya membuat kita malas untuk beraktivitas. Paham gak? Jadi kadang ada orang keliru dalam mengingat mati. Jadi setelah dia ingat mati itu bukannya semangat, tapi tambah ngelokro. Ayo mbak pengajian, aku wedi mati. Kayak gitu. Mbak ayo jagong mbak. Longko nek mati piye gitu. Kenapa? Karena ada info, mohon maaf, kabar masuk ke beritanya dia. Ada ibu-ibu naik motor jatuh meninggal. Langsung dia boikot. Mulai sekarang saya nggak akan naik motor lagi. Kenapa bu? Takut mati. Ada berita pesawat jatuh. Ibu mau ke Jakarta, oh aku tak naik kereta aja. Nah kenapa? Pesawat aja bu, cepet. Enggak ah, takut mati. Pas dari Jakarta mau pulang ada kabar kereta kecelakaan. Bingung deh. Apa mau jalan dari Jakarta sampai Solo? Yang lebih parah lagi, ada seseorang dapat kabar ada orang habis makan mie ayam meninggal dunia. Habis itu dia langsung boikot, gak mau beli mie ayam karena mie ayam itu katanya mie-nya itu bisa sampai yang satu udah sampai usus, yang satu masih di mulut gitu. Itu kan tergantung dikunyah apa enggak, dipotong-potong apa enggak, ngapain nyalain mie ayamnya. Habis itu dapat kabar lagi tetangganya meninggal itu pas tidur. Jadi pas tidur tetangganya meninggal. Apa terus nggak tidur? Sampai saya tuh jenguk salah satu jamaah, ya itu dibawa ke rumah sakit salah satu Solo, yaitu di dekat kandang sapi itu. Saya tengok dia jamaah, dia nggak mau mejam, dia gini terus. Ibu, kenapa? Aku banyak dosa Ustaz. Udah istirahat ibu. Iya aku istirahat badan, tapi mata nggak bakal aku istirahatkan. Ya apa nggak capek bu? Ya capek Ustaz, saya berkedip aja gitu. Tidur ibu? Enggak Ustaz. Kenapa? Aku takut bablas mati. Jadi dia tuh takut kalau gini langsung berangkat gitu. Padahal dalam hadis dikatakan hamba Allah itu ketika meninggal dunia itu ruhnya dicabut diikuti oleh pandangan mata. Justru melek orang meninggal itu. Makanya kalau ruhnya dicabut dia begini. Gitu. Ya, ini pandangannya ikut. Nah, nanti disunahkan untuk ditutup. Nek melek nek dadi wedi. Enggak itu mitos ya. Jadi di tempat saya tuh gitu, kalau ada orang mati kok gak iso merem, jadi ini itu mesti hantu itu gitu. Jadi nanti malamnya itu geger, dia bakal jadi hantu gara-gara apa? Di gini melek gitu. Itu. Aku dulu punya boneka kayak gitu jemaah. Boneka apa namanya jenenge? Boneka apa itu? Ya, kalau dicabut kempengnya nangis. Tapi gini bisa takut. Nah, jamaah yang berbahagia, insyaallah dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi mengingat mati itu bukan membuat kita ngelokro. Dengan ingat mati harusnya lebih semangat dalam beramal soleh. Itu loh teman-teman. Ya, kita sadar, oh iya aku bakal mati. Aku punya ilmu dari Allah. Aku punya harta dari Allah. Aku punya tenaga dari Allah.
aku akan manfaatkan ya potensi yang dititipkan oleh Allah pada diriku untuk kebaikan. Jadi dia justru artinya semangat dalam beramal. Nah, kemudian menyiapkan amal untuk kematian artinya apa? Ya dia melakukan ibadah-ibadah itu. Naam. Kita lanjutkan di sini. Kemudian ditanya ketika nurun kaifa yasrahu sadrahu ya Rasulullah, apa yang dimaksud atau bagaimana Allah Subhanahu wa taala yasrah melapangkan sadrahu dadanya wahai Nabi? Nabi menjawab sallallahu alaihi wasallam, nurun yaqdafu fihi fayansyarahu lahu wa yanfasah, yaitu cahaya yang disematkan oleh Allah di dalam hatinya. Jadi Allah berikan cahaya ke dalam hati seorang hamba sehingga dadanya menjadi lapang dada untuk menerima takdirnya Allah, untuk memaafkan kesalahan orang, wayan fasahu, dan semakin luas. Qalu, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum bertanya, fahal lidzalika min amaratin ya'rifu biha au yu'rafu biha? Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah ciri-ciri dari orang yang hatinya itu diberi cahaya oleh Allah? Ciri-cirinya apa? Nabi menjelaskan, al-inabatu ila daril khuludi. Nah, kembali lagi, apa jamaah? Yang dimaksud orang yang diberikan cahaya di dalam hatinya adalah al-inabatu ila daril khuludi, orang yang mempersiapkan untuk kembali ke daril khulud. Ya, daril khulud yaitu apa? Akhirat. Ya, khulud, khaldi artinya abadi. Jadi kita harus mempersiapkan itu semuanya jamaah. Inilah yang dikehendaki oleh Allah baik. Wattajafi andaril gurur, dan dia menjauh dari apa? Kenikmatan daril gurur. Daril gurur itu apa? Dunia, yaitu rumah yang menipu. Ya, kenikmatan yang menipu. Maka Allah katakan dalam surah Ali Imran surat yang ketiga ayat yang ke-185. Familiar banget nih jenengan baca nih. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang berjiwa dia pasti akan mengalami apa? Kematian. Dalam surah Ali Imran surat yang ketiga ayat yang ke-185. Ya, pasti itu. Ya, yang berjiwa pasti akan meninggal dunia, termasuk kita juga Bapak Ibu. Ya, bakal meninggal dunia. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumil qiyamah, dan di akhirat itu nanti bakal disempurnakan balasan-balasan kita. Maka kalau ibu-ibu mohon maaf banget ya, merasa selama ini berkhidmah kepada suami kayaknya balasannya belum sebanding Ustaz dengan capekku, dan banyak yang dijanjikan suami itu zong Ustaz. Harusnya per 3 bulan itu update mas-masan Ustaz gitu. Ternyata bukan update Ustaz, ngedol Ustaz gitu. Misalkan, tapi kan memang kebutuhan suami yang luar biasa, di luar di luar dugaan. Sehingga jenengan harus berkorban. Bahkan Ustaz, bukan gelang-gelang yang dibelikan dia saja, termasuk gelang warisan dari mbahku melu kadol Ustaz, ikut terjual, nggak apa-apa ya, demi menjaga izzah suami, demi menjaga izzah keluarga. Kan harta kita ya buat apa sih gitu. Ya saya itu Ustaz, saya itu nggak gila harta, tapi kalau nggak punya harta gila. Gimana sih? Kok ya aneh-aneh banget ya. Jadi jamaah, balasan-balasan itu akan disempurnakan oleh Allah di hari kiamat. Iya memang sekarang jangan dizolimi
Ya kadang ya Allah yang dolim itu sekarang kayaknya hidupnya tambah lebih enak dari jenengan. Ya memang itu ditangguhkan oleh Allah kelak di yaumul qiyamah. Jenengan melakukan kebaikan, kayaknya aku belum menerima daripada balasan-balasan itu. Ya udah, nanti di akhirat jamaah Allah nggak bakal berkhianat. Di hari kemarin kan udah kita sampaikan bagaimana kajian khutbahnya iblis kan, yang khianat tuh iblis itu. Tapi uniknya kita udah tahu iblis udah ngaku, tapi justru kita ikuti. Ini yang aneh itu jamaah. Oke. Kemudian jamaah masih di ayat itu, barang siapa yang digeserkan oleh Allah ke dalam surga, ya, faman zuhziha 'anil nar, siapa yang digeserkan di neraka menuju surga, faqad faz, itulah orang yang beruntung. Teman-teman yang berbahagia. Wah ini kan kalau kita belajar akidah itu ada syafaat ya. Syafaat itu kan ada dua lah yang minimal itu ya. Satu syafaatul uzma, ya, syafaat agung yang hanya dimiliki oleh Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua syafaatul khos, ya, khosoh, yang dimiliki oleh para nabi, para rasul, orang soleh, hafid Quran, orang mati syahid, ya, itu punya tuh, ya, syafaat-syafaat yang ini. Tapi syafaatul uzma ini, syafaat agung ini hanya Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai umat-umat sebelumnya itu, ya, ketika di padang mahsyar mendapatkan kesulitan, ya, minta kepada Nabi Adam. Nabi Adam bilang, aku nggak bisa, bukan aku yang harusnya kamu datangi. Suruh datang ke Nabi berikutnya, Nabi Nuh. Nabi Nuh juga bilang, aku juga nggak bisa ngasih. Ya, suruh datang lagi ke nabi-nabi lain, sampai ke Nabi Ibrahim alaihissalam juga nggak bisa. Ya, ternyata yang bisa dengan izin Allah memberikan syafaatul uzma adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita harapkan jemaah. Nanti di situ syafaatul uzma itu bisa mengeluarkan diri kita dari capek, letih, beratnya, ya, di mahsyar dan seterusnya itu. Ya, kemudian nanti ada syafaat-syafaat lain, yaitu syafaat dari orang soleh. Maka teman-teman jenengan yang solihah ini genggam erat-erat tangannya bu, rangkul bu. Sekarang kan udah ada video itu tuh, apa itu? Video yang totok main ngerangkul itu ada tuh sekarang tuh. Paham? Sebenarnya udah disalahgunakan lo ya, golek mantane TK dhisik. Ya toh, golek mantane TK disandingke ngrangkul ngono. Ya. Ada kan ya yang lagi viral tuh, apa video apa ya? Apa? Video ya, ya. Itu. Pakai apa kecerdasan buatan itu ya. Oke. Jamaah berbahagia yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian digeserkan dari neraka ke surga. Masya Allah. Wa mal hayatud dunya, dan tidaklah kenikmatan dunia itu illa mata'ul ghurur, kecuali hanya kenikmatan yang menipu. Makanya mohon maaf banget, nanti pada akhirnya ketika kita meninggal dunia itu, yang kita butuhkan ternyata ya amal-amalan kita. Oke, sekarang jenengan punya teman nih. Teman jenengan baik banget sama jenengan. Oke, akan menjadi amal soleh dia untuk beliau. Tapi kadang-kadang teman-teman, kita ingatnya ke teman kita itu lama-lama lupa nggak? Lupa nggak? Kalau dia meninggal duluan, lama-lama kita lupa nggak sama teman kita? Lupa. Jangan kan ke temannya, Pak, istrinya meninggal aja lupa gitu. Ya, lo, aku tuh bukan melupakan Ustaz, tapi kan ada hadis yang berbunyi begini loh, Tat. Idza matatil imra'atu wa zawjuha radin dakhalatil jannah. Jika seorang istri meninggal dunia dan suami ridho, maka istrinya masuk surga. Makanya bentuk ridhoku itu pas istriku meninggal, Ustaz, aku bahagia Ustaz gitu. Jadi bojone meninggal bukannya innalillahi wa inna ilaihi raji'un tadi. Alhamdulillah, aku ridho istriku meninggal dunia. Ya, aku ridho. Yang dimaksud ridho tuh bukan kayak gitu. Nek kuwi mah ketoke gedenge wis suwe banget ya, Mak. Ya, nek itu kayaknya mendoakan udah lama itu. Ya udah lama banget. Yang dimaksud ridho itu maksudnya ya dia itu puas dengan apa yang dilakukan oleh istri selama hidup kepada dia, dan kalau ada kesalahan dia maafkan. Itu yang dimaksud ridho. Bukan terus justru Ustaz, istriku belum meninggal aja tak doakan Ustaz, bentuk keridoanku kepadanya lah padunya golek meneh gitu. Kadang-kadang ya. Oke, jamaah berbahagia ya, insyaallah dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Ya. Kemudian diterangkan di sini.
masih tentang tanda ya, tanda nih. Ya Rasulullah, hal lidzalika min amarah? Ya Rasulullah, apakah ada tanda orang yang hatinya itu lapang? Masih mirip seperti tadi ya jawabannya. Naam, iya, yaitu al-inabah ila daril khulud, orang yang dia persiapan untuk hari kematiannya, wat tajafi, dan dia menjauh an daril gurur, dari dunia atau kehidupan atau rumah yang menipu sementara, wal istidadu lil mauti qabla al mauti, dan dia mempersiapkan yaitu persiapan untuk menghadapi kematiannya. Oke. Ini penjelasan di dalam tafsirnya Imam Ibnu Katsir ya. Kita lihat dari penjelasan hadis-hadis yang lain jamaah. Kita sampaikan di sini. Qala Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu." Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki baik pada seorang hamba, ista'malahu, Allah akan menggunakannya. Fakila, ditanyakan, kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah, apa yang dimaksud Allah menggunakan seorang hamba? Kan Allah Maha mampu, Allah Maha kuat, bagaimana sih Allah kok menggunakan hambanya? Dikatakan di sini, yang dimaksud Allah menggunakan hamba tersebut adalah Allah memberikan taufik kepada hamba itu untuk beramal soleh sebelum meninggal. Jadi ciri hamba Allah yang dicintai oleh Allah, yang dikehendaki baik oleh Allah adalah dia dipakai oleh Allah. Maksud Allah pakai hamba itu apa? Ya, Allah memberikan peluang dia untuk beramal soleh sebelum meninggal. Ada makna lain, yaitu Allah jadikan dia sebagai wasilah tersebarnya amal kebaikan. Jadi melalui dia itu kebaikan-kebaikan itu tersebar dengan baik. Maka teman-teman, kalau ada share-share kebaikan, ya misalkan ada kajian hari ini, besok kapan, silahkan di-sharekan kepada orang lain. Minimal dibuat status. Itu kalau alhamdulillahnya jenengan bisa hadir dan orang yang pada baca pada hadir, jenengan banyak kebaikan. Berarti Allah menggunakan jenengan untuk apa? Kebaikan. Itu yang dimaksud ista'malahu. Allah melibatkan hamba itu untuk kebaikan. Qadarullah jenengan gak bisa hadir ya. Kemudian yang baca status jenengan pada hadir, yang hadir tadi dapat pahala, yang menyampaikan pahalanya juga semakin banyak karena yang hadir semakin banyak. Kemudian jenengan yang mengeserkan tadi juga dapat pahala yang cukup banyak tanpa mengurangi pahala bagi orang yang hadir. Nek gitu boleh nggak tat aku nge-share banyak tapi aku turu wae. Ya. Yo nggak begitu. Ya. Artinya tetap kita memiliki keinginan untuk bisa hadir di kegiatan itu, cuman karena mungkin pertimbangan satu dan lain hal jenengan tidak mampu untuk datang. Oke, jadi diberikan kemudahan untuk melakukan amal soleh, terkhusus apa? Qoblal mauti, sebelum datangnya ajal. Maka teman-teman, kalau sekarang lihat teman kita dalam kondisi mohon maaf mungkin nakal, mungkin belum dapat petunjuk, jangan kita rendahkan dia dan doakan semoga dia mendapatkan petunjuk ya, sehingga apa? Kalau memang Allah menghendaki dengan izinnya bisa juga melalui panjenengan, dia akan mendapatkan petunjuk itu. Dan kalau dia tobatnya melalui jenengan, tabarakar rahman, jenengan dapat kebaikan yang banyak sekali. Yang kedua, idza aradallahu bi'abdin khairan as-salahu. Jika Allah menghendaki baik pada seorang hamba, Allah jadikan dia madu. Saya ini membahas madu ini rotok sensitif jamaah. Ya. Apalagi aku habis di WA jamaah. Ustadz, iya, ada kabar baik. Ustadz udah denger apa belum? Gitu. Apa sih? Itu temennya Ustadz. Oh, kenapa? Nikah lagi. Gitu. Oke. Gitu. Terus Ustadz nggak pengen. Gitu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Udah gak usah diterusin. Oke, jamaah yang berbahagia insya Allah dimuliakan oleh Allah. Tapi ada jamaah yang menurut saya juga jawabannya itu makjeleb banget. Saya orangnya ada di sini nggak ya? Kalau Senin kemarin ada. Kalau ini nggak terlihat. Ya, nggak terlihat. Tapi dia bagus banget. Ya, saya katakan wanita tapi tegar.
gitu. Dia WA ke saya. Kalau saya sih Ustadz, ya insya Allah menurut beliau di Solo itu kalau ada Ustadz nih yang menikah lagi, insya Allah jamaah tidak akan terpengaruh. Apalagi kajiannya sudah akidah, adab, dia tetap akan hormat kepada Ustadz-Ustadz yang ta'adud atau nikah lagi, dan itu kan kebaikan di dalam syariat, itu kan tidak ada larangan. Dan menurut saya itu nggak ada masalah Ustadz dengan poligami. Ada yang masalahnya di mana? Yang penting Ustadz satu aja, tidak terjadi pada suamiku. Yo pinter dia. Ya pinter itu ya. Udah, ini bahas apa kok sampai situ-situ tadi jamaah? Oh madu, ya emang ada hadisnya. Idza aradallahu bi'abdin khairan asalahu. Jika Allah menghendaki baik pada seorang hamba, Allah akan jadikan dia madu. Gitu loh ya. Ini bukan madu-madu kayak gitu. Maksudnya Allah jadikan dia manis. Gitu loh ya. Diambil itunya aja. Allah jadikan dia manis. Sahabat tanya, "Wa ma asalahu?" Apa yang dimaksud Allah menjadikan dia manis? Gitu. Qala, ya, Nabi SAW menjawab, yaftahullah, Allah membuka amalan salihan qabla mautihi. Ya hampir sama ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu amal soleh dia sebelum kematiannya. Ya, jadi sama orang yang dijadikan manis oleh Allah, yang Allah jadikan madu dia adalah ketika hamba tersebut bisa merasakan manisnya iman. Maka ada hadis tentang halawatul iman, yaitu manisnya iman. Maka saya mengatakan jenengan itu sudah sangat bagus sekali dengan apa mau ngaji, tolabul ilmi, ya kemudian yang jenengan lakukan adalah kebaikan-kebaikan, itu sudah madu, ya. Maka kalau kemudian ketemu suaminya bilang, "Dek, aku butuh madu." "Mas, amal soleh itu adalah madu." Ya, gitu. Pengen madu yang banyak, Dek, silahkan perbanyak amal soleh. Itulah madu yang sesungguhnya. Gitu. Oke, sepakat jemaah? Oke, ya sepakat. Bapak-bapak, bapak-bapak. Yo nek aku yo. Ya, Ustadz aja sepakat, masa bapak-bapak nggak sepakat gimana sih? Oke. Katanya Ustadz nggak berani kan, gitu. Berani aja, tapi kan istriku lebih berani. Jadi saya tidak berani, gitu. Itu bukan masalah berani nggak berani jemaah, tapi urusannya itu panjang, banyak dan seterusnya. Maka ya kayak kemarin yang saya sampaikan di grup itu bahwa ya bukan masalah. Katanya kan Ustadz kalau istrinya banyak kan yang doakan banyak, gitu. Ya bener, tapi kan kalau dia baik enggak sama istri-istrinya. Kalau dia jahat, pokel, pelit, ya doanya banyak tapi doa-doa jelek gitu. Itu enggak muga-muga loro, muga-muga gitu kan. Ya tapi ada juga sih wanita didolimi istrinya, suaminya tapi doanya baik-baik terus dia, Masya Allah. Gitu. Ya, tapi kalau istriku bagus kalimatnya. "Kak, kenapa sih harus fokus kepada jumlahnya istri? Bukankah kalau istri itu walaupun satu, tapi kalau dia mendoakannya banyak, juga sama doanya banyak?" Oh ya. Ya kan? Sesimpel itu kan sebenarnya. Kalau hanya pengen dapat doa dari istri yang jumlahnya banyak, tidak harus. Cukup si istri itu banyak-banyak berdoa. Gitu kan? Boleh aja. Ibu-ibu langsung, ya udah Ustaz, aku udah punya jawaban Ustaz. Ini yang selama ini Ustaz, istri saya itu mesti ramenya suami saya itu di situ. Karena kan banyak kan, nanti yang doakan banyak. Misalkan kamu lagi bobok kan, lupa doakan aku, kan ada adikmu itu kan yang doakan aku. Misalkan adikmu juga capek kan, masih ada lagi koyok-koyok gua mau kayak nyundui sate ya jamaah. Ya, jadi butuh proses dan butuh hal yang banyak. Udah aku nggak mau bahas kayak itu lagi jamaah. Lanjut yang ketiga, madu selesai ya. Idza aradallahu bi'abdin khairan ajalahu ukubahu. Ya. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki baik seorang hamba, maka Allah akan memajukan iqab dari dosanya di dunia. Wa idza arada bi abdin syarran, jika Allah menghendaki buruk pada seorang hamba, amsaka alaihi dambahu, maka Allah tabaraka wa taala akan menahan dosanya. Ya maksudnya
dosanya itu tidak langsung dibalas di dunia, kemudian yuwafi akan disempurnakan oleh Allah yaumal qiyamah, di hari kiamat. Jadi kalau misalkan ada musibah-musibah yang menimpa kita teman-teman, kejaduk, terus tiba, kebeler, kebacok, apa meneh? Ya. Kecepit, terus apa lagi? Kadang-kadang buka pintu kaca-kaca gini kalau kita nggak perhatiin mak jedok gitu, ya Allah gitu. Aku ya pernah lo ngalami kayak itu, wisin banget aku jamaah. Ya Allah ya Rahman, wisin alhamdulillah nggak ada CCTV ini ada. Ya Allah Ustaz Nuris kejedok pintu, namanya wisin banget jamaah. Kayak lagi sama jamaah lagi ngobrol-ngobrol, lagi ngeruqyah tokonya. Jadi lagi bikin toko baru gitu kan, minta diruqyah karena kok kayaknya ada aroma-aroma aneh. Padahal kan dia jualan ayam bakar. Kan aroma ayam bakar saya bilang gitu. Aneh kok aromanya kayak gini, kok kayak gosong-gosong. Ya itu mungkin kulitnya kena api gitu. Tapi tolong Ustaz pokoknya ruqyah ya. Ya udah yang penting mudah-mudahan dengan bacaan Al-Qur'an lebih berkah, itu aja gitu, enggak usah macam-macam. Ya udah saya ruqyah loh. Karena kacanya itu bening-bening jamaah gitu. Jadi saya itu ya bukan bening orangnya, kacanya. Pas saya keluar mak jedok gitu, Ustaz gitu. Enggak apa-apa ya. Sebenarnya sakitnya enggak seberapa isinnya itu loh jemaah. Ya Allah. Jadi sakitnya enggak banget tapi malunya itu loh, ya Allah, isin. Sampai aku udah cepet-cepet mengalihkan pembicaraan. Ya toh, dan ini gimana biar tidak bahas. Dia masih, Ustaz sakit? Enggak gitu. Ya Allah, aku izin biang jamaah ya. Aku baru tak ceritakan di sini loh ya. Ya di tempat lain aku belum pernah cerita. Yakin ini jadi rahasia tapi aku wis kadung gitu ya. Aku izin banget jamaah. Ustaz sakit? Enggak ya gitu. Tuh ya. Jadi mungkin saja. Nah, saya jadi teringat ya dengan teringat kisah ini. Ketika saya baca dari hadis ini ada asbabul wurudnya. Ada seorang sahabat itu kan bercerita terus turunlah atau muncullah hadis ini. Jadi ketika ada seorang sahabat, dia mohon maaf banget ya, mungkin ini ceritanya luar biasa. Dia nggak tahu tergoda, mohon maaf, dengan wanita bahagia, wanita NKL lah, NKL. Ya, ada wanita NKL Pak gitu. Nikil. Enggak nikil ya nukul gitu. Ya. Nah, ini ada wanita nakal gitu. Lalu ada seorang laki-laki lah ya. Ada seorang laki-laki tertarik dengan si wanita itu. Akhirnya dia datangi si wanita itu, kalau nggak salah sampai dia memegang tangannya apa-apanya gitu ya. Sampai memegang tangannya. Terus tiba-tiba juga si wanita itu ngajak tobat kalau nggak salah gitu. Ya pokoknya kita jangan melakukan ini dosa gitu loh. Ya habis itu dia tobat gitu kan ya. Dia diingatkan sama wanita tadi jadi berubah. Akhirnya dia masih kayak teringat-ingat dengan kalimat si wanita tadi. Terus dia sambil mundur-mundur gitu kan, balik arah nabrak tembok. Lah nek basa ngawine nyonyor gitu. Jadi sampai wayasiludam min wajhihi, kalau nggak salah begitu redaksi hadisnya. Wayasiludam ya, wayasiludam min wajhihi, sampai terus mengalir darah dari wajahnya. Jadi pas dia tobat ya, tapi dia teringat ya Allah gitu ya, astagfirullah. Lah dia mundur-mundur pas balik nabrak tembok, jebret gitu. Jangan bilang berarti Ustadz juga sama itu gitu ya. Natapnya tadi berarti mungkin habis apa gitu terus natap beda gitu. Habis natap itu si laki-laki tadi nemuin Nabi dan dia cerita, "Ya Rasulullah, aku hampir saja melakukan kemaksiatan. Setelah itu aku diajak bertobat dan aku bertobat, aku pas balik arah ini gitu." Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ya, Allah menghendakimu kebaikan. Ya, berarti Allah memajukan ya jatah dosamu di akhirat yang harusnya diganti dengan siksaan, itu diganti dengan kejeduk tembok. Gitu. Berarti urusan yang kamu punya niat tadi, insya Allah di akhirat sudah tidak terjadi lagi. Makanya jenengan itu juga kadang-kadang kenapa kok terjadi ini, terjadi itu. Kadang-kadang kita muhasabah. Ulama salaf itu begitu jamaah. Kalau jalan ke sandung sapu misalkan, dia nggak langsung nyalah sing deleh sapu sopo. Kan dia juga punya
Ini dia langsung apa kata ulama salaf? Astagfirullah, ini dosa apa ya? Dosa apa ya membuat aku kesandung? Itu dicek. Gitu. Ternyata apa dosanya? Dia pernah ketika ada orang berdoa nangis gitu, terus si ulama ini mengatakan, halah nangis palsu kayak gitu loh, halah nangis pura-pura, cuman batin kayak begitu, itu langsung kesandung sapu. Nah awake dhewe kan nggak batin tok, iya toh, dan cuman batinnya kayak gitu loh jamaah. Oh orang ini nangisnya paling nangis tok men kayak gitu aja. Atau misalkan ada orang ke kita terus ngobrol, oh, dia butuh uang, Mbak aku udah 15 hari nggak makan, mati harusnya dia gitu. Tapi dia ini nangis alah ngapusi. Kadang-kadang kan kita begitu kan. Nah itu ulama pernah punya prasangka kayak begitu, itu dia langsung kesandung, kejedok apa gitu, dan dia langsung ya Allah dosa apa ya gitu. Langsung dia oh iya ini gara-gara itu. Ya, ada juga ini dalam kisah yang lain, seorang sahabat kalau nggak salah dia pas nggak bisa bangun sholat untuk tahajud. Jadi dia nggak bisa menegakkan sholat tahajud. Ya, kenapa? Disebabkan satu dosa. Dosanya apa? Suudon sama orang. Ya, makanya ada seorang laki-laki menemui seorang syekh, ya syekh, berikan aku resep, ya, wasfili. Berikan aku resep, wasfan, sebuah resep, li aku maminal lail, agar aku bisa sholat malam. Sang syekh ini mengatakan apa? Utrukil ma'asi fin nahar yuqimukallah fil lail lituki masolah. Tinggalkan olehmu maksiat di siang hari agar Allah memudahkan kamu untuk sholat di malam hari. Jadi kalau kita bangun malam sulit, kalau menurut perkataan ulama ini, karena disebabkan apa? Banyaknya maksiat yang kita kerjakan di siang hari, ya. Jadi luar biasa tuh jamaah. Nek kita kesandung itu ya mungkin mau dipraktekkan silahkan. Duk gitu ya Allah dosa sing ndi? Saking akeh dosa bingung. Iki dosa sing gibah ning isor kretek, apa gibah sing ning isor wit jambu, apa gibah sing isor wit talok, apa gibah ngantek bingung kayak dicari ya Allah iki sing ndi gitu. Makanya kita ini harus hati-hati gitu ya. Naam. Kemudian yang berikutnya, idza aradallahu bi'abdin khairan ibtalah. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki baiknya seorang hamba, maka Allah akan memberi ujian kepada hamba tersebut. Ya. Idza ahabballahu qauman ibtalahum. Jika Allah Subhanahu wa taala menguji sekelompok kaum, maka Allah akan jika Allah mencintai seorang kaum atau sekelompok kaum atau seorang hamba, maka Allah akan memberikan ujian kepada mereka. Faman radhiya falahu ridho. Kalau orang itu mendapatkan ujian dari Allah tadi ridho, maka Allah akan memberikan ridho kepadanya. Faman sakhita, kalau hamba itu dengan ujian dari Allah dia tidak ridho, atau dia sakhita ngersula, atau dia menggerutu, ya, maka falahu sukhtu, maka dia juga akan mendapatkan murka dari Allah. Mungkin saja ibu-ibu bapak-bapak itu nggak ada dosanya misalkan, tetapi kok dapat ujian terus, bisa saja karena cintanya Allah kepada panjenengan gitu. Aku dulu Ustadz sebelum hijrah itu uripku enak, hidupku nyaman, tapi setelah aku hijrah Ustadz banyak ujian ekonomi, ujian sakit, ujian teman dan seterusnya. Kita mikirnya apa? Satu, bisa saja itu sebagai pengganti dari keburukan yang pernah kita kerjakan dulu, dibersihkan oleh Allah dengan hal-hal itu. Dengan sakitnya kita membersihkan maksiat-maksiat kita waktu dulu. Atau kita sebenarnya udah dibersihkan sama Allah, tapi ditingkatkan lagi keimanannya oleh Allah dengan ujian-ujian itu. Ridho atau tidak hamba tersebut. Naam. Jamaah yang berbahagia yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, barang siapa yang dicintai oleh Allah, faqahahu fiddin, Allah akan pahamkan dia terhadap ilmu agama. Ya, yang dimaksud faqahahu, difakihkan itu bukan hanya pintar retorika dalam beragama, bukan hanya banyak hafalan tentang ilmu-ilmu agama, tapi lebih daripada itu, yang lebih esensi, yang lebih penting adalah pengamalannya dia sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pembuat syariat, yaitu Allah Ta'ala. Itulah yang dimaksud dengan faqih, ya. Jadi walaupun kita tidak hafal Quran atau belum hafal Quran, tapi setiap ilmu yang kita dapat, kita praktekkan dengan baik, insya Allah kita termasuk orang yang faqih.
Yang terakhir, jamaah yang berbahagia yang insyaallah dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, idza aradallahu bi'abdin khairan, jika Allah jadikan dia hamba itu menjadi baik adalah selain difaqihkan dalam agama, zahadahu fid dunya, Allah jadikan dia zuhud terhadap dunia, wa basarahu uyubahu, dan dia lebih fokus kepada aibnya daripada aibnya orang lain. Jadi kalau Allah menghendaki kita baik, selain tadi difaqihkan agama, Allah akan jadikan kita zuhud terhadap dunia. Maksudnya tidak kemaruk. Apa kemaruk itu? Gak rakus terhadap kenikmatan dunia, dan Allah akan jadikan kita lebih sibuk dengan aib-aib kita daripada sibuk dengan aib-aib orang lain. Coba selama ini Bapak Ibu lebih sibuk dengan aibnya orang atau aibnya kita? Ayo. Kita lebih sibuk dengan aibnya orang kan gitu. Itu wajar Ustadz, suaminya melakukan KDRT walaupun dia cantik, wong cantiknya itu nganyelkan kok gitu kan. Kita langsung menghukumi dan menghakimi kayak gitu itu. Padahal kita nggak tahu apa yang terjadi sesungguhnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Saya rasa itu